Jadi pendapat yang dapat kami simpulkan dari link video YouTube yang telah Bapak bagikan mengenai tindak pidana korupsi beserta modul yang telah Bapak kirimkan, yaitu tindak pidana korupsi ini terbagi menjadi 7 bentuk, yaitu yang pertama adalah merugikan uang negara, kemudian adalah penyuapan, yang ketiga adalah pemerasan, yang keempat adalah penggelapan jabatan, yang kelima adalah perbuatan curang, yang keenam adalah gratifikasi, dan yang terakhir adalah benturan atau konflik kepentingan. Tindak pidana yang pertama yaitu merugikan uang negara. Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi dalam pasal 2, setiap orang yang untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu organisasi dengan cara melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian bagi negara maupun perekonomian negara. Dalam pasal 3 berbunyi setiap orang untuk menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang didapatkan karena jabatan atau kedudukan yang dipercayakannya kepadanya dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu organisasi sehingga dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Yang kedua adalah penyuapan. Tindak pidana korupsi terkait suap menyuap diatur dalam beberapa pasal. Salah satunya adalah suap menyuap pegawai negeri serta penyelenggara negara yang diatur dalam beberapa pasal, yaitu pasal 5 ayat 1 huruf A dan B, pasal 13, pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf A dan B, serta pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yaitu pasal 12 huruf E, pegawai negara atau penyelenggaraan negara memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pasal 12 huruf F, pegawai negara dan penyelenggaraan negara memeras pegawai negara lainnya. Pasal 12 huruf G, pegawai negara atau penyelenggaraan negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan hutang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan untung. Yang keempat itu penggelapan dalam jabatan. Tindak pidana korupsi terkait penggelapan dalam jabatan diatur dalam pasal 8, 9, 10A, B, C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001. Itu perbuatan curang. Tindakan pidana korupsi terkait perbuatan curang diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf A, B, C, dan D, pasal 7 ayat 2 dan pasal 12 huruf H. Yang keenam adalah gratifikasi. Berdasarkan penjelasan pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti yang luas, baik yang diterima di dalam negeri maupun dari luar negeri, dengan atau tanpa menggunakan sarana elektronik. Pasal-pasal mengenai gratifikasi. Pasal 12 huruf A, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, gratifikasi adalah uang atau hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan,
menurut pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian yang terakhir adalah benturan atau konflik kepentingan. Tindak pidana korupsi terkait konflik kepentingan dalam pengadaan diatur dalam pasal 12 huruf I. Sedangkan yang dimaksud dengan istilah setiap orang dalam Undang-Undang Tipikor adalah setiap orang, perseorangan, atau termasuk korporasi yang merupakan kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik yang berbadan hukum maupun bukan yang berbadan hukum. Kesimpulannya, tindak pidana korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara, karena setiap orang berpotensi untuk melakukan tindak pidana korupsi termasuk kita sebagai bagian dari masyarakat. Untuk itu, mengetahui mengenai jenis-jenis tindak pidana korupsi dan nilai-nilai integritas perlu dipahami setiap orang agar terhindar dari potensi korupsi.